Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Wah, pagi-pagi banget nih ya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, alhamdulillah, untuk bisa melanjutkan topik obrolan weekend kita. Tapi bukan ngobrol nih kita ya. Lebih ke mengasah skill kita untuk kebutuhan pendalaman keilmuan di dunia mobile programming, khususnya di Android ya. Baik, dan di pagi hari ini masih berkutat di sekitaran bahasan tentang Firebase, di mana kalau kita review dikit di pekan lalu, kita sudah memanfaatkan platform Firebase untuk kebutuhan pencatatan log ya, dan juga analisanya. Udah luar biasa banget itu ya. Padahal effortnya minimalis, cuman yang paling awal registrasi, kemudian kita nambahin beberapa script, terus kita pakai script yang diminta dipakai, kita menggunakan script yang diminta oleh Firebase sendiri. Bahwa inilah fungsi kalau ini dieksekusi, maka kejadian apa yang terjadi di dalam si handphone atau di dalam si aplikasi kita, itu akan terkirimkan ke area activity analysis di Firebase ya. Dan itu udah kita lihat pekan lalu dalam 2 hari pertemuan ya, di mana hari pertama itu untuk aktivasinya, dan memang ketentuan Google Firebase itu menyebutkan dia butuh 24 jam untuk bisa merekap data untuk reporting ya. Dan kita uji cobakan di hari Ahadnya kemarin, dan alhamdulillah tercatatkan, terrecord, terpantau activity kita ketika menekan tombol itu kemudian bisa ditampilkan, bisa dideteksi, bisa dikenali, bisa di-tracking oleh si Firebase ya. Nah, kita pengen lihat apalagi sih kemampuan yang ada di balik platform Firebase ini. Yang paling tidak kita akan mencoba mempelajari 3 hal aja dulu. Yang setelah kita pelajari 3 hal ini, insya Allah sampai besok, berikutnya baru kita akan coba meramu ya, meramu ketiga teknologi ini yang ada di Firebase untuk kita manfaatkan dalam aplikasi kita. Nah, itulah metode yang biasa saya pakai karena memang pembelajaran kita di grup Android ini orientasinya adalah pengerjaan sesuatu, maka salah satu metode untuk mengerjakan sesuatu di dalam dunia pemrograman, yaitu yang pertama kalau ada waktu ya kayak gini, research dulu. Nah, yang kita lakukan ini nge-research namanya, mempelajari, melakukan R&D lah ya, terkait teknologi tertentu ya. Nah, kita akan berkenalan sekarang di hari ini dengan platform yang kedua yang disediakan oleh si Firebase ya, di mana sebentar saya buka dulu websitenya. Sebentar. Kita masuk ke Firebase Console. Kita udah punya kan kemarin project suka-suka. Nah, di sini sekarang kita akan memanfaatkan fungsionalitas yang paling atas, yaitu authentication ya. Yang kita akan monitor, kita akan coba pelajari, dan kita akan coba manfaatkan untuk kebutuhan registrasi user dan juga login. Jadi filosofinya nanti sederhananya adalah kita tidak lagi perlu repot-repot membuat database lokal dan dihostingkan, karena kita pakai Firebase. Kedua, kita juga nggak perlu repot-repot menyiapkan API untuk bisa dipakai dalam proses autentikasi dan registrasi user. Jadi kita tinggal manfaatin SDK library yang sudah disediakan oleh Firebase untuk authentication. Dan ternyata di balik fitur ini juga banyak sekali opsi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan autentikasi itu sendiri. Ya, dan nanti diserahkan kepada kita, sok monggo mau dipakai untuk apa silakan. Gitu ya. Baik, nah itulah kurang lebih gambaran awal sebelum kita membuka obrolan kita ya. Baik, nah sekarang saya buka dulu biasa blok diagram yang kita akan coba kaji sekarang. Jadi asumsi kita seperti biasa,
suka-suka ini akan diakses oleh user, dan di sini kita punya dua halaman. Saya coba kondisikan warnanya berbeda. Kurang jelas ya. Ada halaman ceritanya ya, ada halaman registrasi, kemudian ada halaman login. Ini di beda halaman ya, di beda page, digambarkan dengan seperti ini untuk memudahkan ya. Jadi kita udah pelajari ini waktu itu dengan memanfaatkan PHP kan ya. Ini ada fungsi registrasi dan ini ada fungsi login. Oke. Nah, kalau kemarin kita mengarahkan API-nya itu ke lokal web API di laptop kita. Nah, sekarang kita akan lihat memungkinkan nggak ya kalau kita menggunakan Firebase kan gitu ya. Sehingga akhirnya kita lebih leluasa, lebih hemat juga dan effort kita dalam mempersiapkan backend itu tidak ada kecuali konfigurasi saja. Nah, beda dengan yang kemarin kan, kalau di PHP kita harus bangun dulu database-nya, kemudian kita bikin koneksi ke webnya, bikin API-nya, bikin TikTok-kan komunikasi antara front-end Android dengan si back-end-nya. Itu luar biasa ya, memakan waktu juga itu kan ya. Nah, karena itu di sini kita ingin lihat nih bagaimana kalau kemudian si Firebase ini kita manfaatkan. Ya. Nah, ketika kita mau menggunakan si Firebase dalam hal functionality di sini, maka seperti biasa di setiap titik pertemuan antara dua sistem ini selalu harus ada agent di bagian Android-nya, tentu ya. Agent sebagai komponen kecil yang dengan agent inilah kita bisa tersambung dengan si Firebase ya. Dan juga di Firebase ini ada satu fungsi yang kemudian siap melayani, ya kan ya? Siap melayani request dari sisi front end itu sendiri. Yang nanti secara kesisteman di bagian belakang ini kita akan punya functionality atau fitur authentication di sini ya. Oke, kita punya fitur authentication. Nah, inilah yang kemudian kita akan lakukan. Mencoba mengintegrasikan, mengkolaborasikan kedua platform ini untuk kebutuhan registrasi maupun login. Nah, di pagi hari ini kita tidak akan menyiapkan halaman login yang wah gitu kan ya. Kita hanya akan bermain di sisi logic codingnya saja, yang dengan itu kita sudah cukup bisa memahami cara bermain daripada si Firebase Authentication ini ya. Oke, nah mari kita lihat sekarang berarti roadmap yang harus kita lakukan adalah, nah ini sederhana aja ya. Si Android Studio kita tahu kemarin dia sudah punya yang namanya Firebase Assistant ya. Takut salah ngetik saya. Asisten ya. maaf. Oke, kita akan pakai ini. Buka Firebase Assistant, kemudian pilih Authentication. Kemudian ikuti aja udah. Ikuti arahan dari Assistant. Gitu ya. Udah sederhana. Udah clear di sana ya. Cuman saat kita melakukan poin yang ketiga ini, yang perlu ditekankan nanti adalah how to. Nah ini how to-nya harus Anda kejar nanti ya. How to login. Kedua, tahu login berarti how to register. Ya. Kemudian how to verify. Maksudnya adalah kalau how to login berarti gimana cara masuknya. Kita masukin parameternya apa gitu kan ya. Kemudian kalau how to register juga sama. Kalau saya mau memulai
pemanfaatan Firebase untuk mencatatkan user password daripada si user dan bukan diinput oleh kita di Firebase Console tapi dari handphonenya si user itu sendiri, ya itu berarti kita harus tahu how to register sistem how to register daripada Firebase. Kemudian how to verify juga kita harus paham bagaimana ketentuan dari Firebase ketika ada user melakukan login lah paling jadi ya, email dan password yang dimasukkan itu dia jalankan mekanisme verifikasinya. Karena ada beberapa hal yang harus ditekankan di situ ya. Oke, langsung saja kita akan mulai dengan yang pertama. Kita buka dulu projectnya kita. Saya buka dulu project suka-sukanya kita. Oke, ini project suka-suka kita. Nah, yang akan kita lakukan yang pertama adalah saya akan menyiapkan dulu halaman yang akan dijadikan sebagai tempat uji coba. Halamannya adalah halaman login saja kita akan manfaatkan. Dan kita cek di Android Manifest. Launcher kita terakhir tuh dipasang di log activity ya. Nah, kita akan arahin dulu si launchernya kita pindahin ke login ya. Kita akan bawa dia ke login activity. Nah, gini ya caranya. Jadi dibuang dulu. Tadi kan langsung di closing di ujung sini. Kita buang agar ada range untuk tag pembuka, untuk activity dan tag penutupnya. Kemudian kita sisipkanlah tag untuk mendefinisikan activity sebagai launcher seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, poin berikutnya adalah kita tinggal pergi ke login activity. Nah, kita akan fokus di sini. Kita udah punya script kemarin untuk kebutuhan login ya. Nah, ini kita biarkan saja. Jadi kita dalam hal riset ini, kita cukup bermain di satu fungsi saja. Jadi UI yang udah kita buat pun juga abaikan saja dulu. Jadi kita cukup fokus di satu fungsi, yaitu fungsi onCreate di sini. Jadi onCreate itu adalah sebuah metodenya Android yang tereksekusi secara otomatis mengikuti alur jalannya si aplikasi Android itu sendiri. Jadi Anda harus bayangkan Android ini mirip kayak Java aslinya. Jadi ketika di running itu dia punya entry point function, pin fungsi yang akan diakses pertama kali, yang akan dikunjungi pertama kali, ya kan ya. Nah, fungsinya di dalam Android yang akan dikunjungi pertama adalah onCreate. Maka itu ketika Anda menyiapkan script di onCreate, santai, pasti dia akan tereksekusi, gitu ya. Nah, setelah kita fokuskan titik observasi kita akan mulai memanfaatkan Firebase Assistant. Kita pilih di bagian menu Tools, ada Firebase Assistant. Kita klik dan akan muncullah si Assistant di sebelah kanan. Kita akan pilih yang Authentication. Di sini kita bisa baca Sign in and Manage User. Nah, kan gitu ya. Dengan beragam opsi yang dia punyai. Nah, kan gitu ya. Nah, di sini kita akan coba memanfaatkan email and password authentication. Nah, seperti biasa, syarat untuk menggunakan Firebase di dalam si aplikasi itu adalah yang pertama, pastikan aplikasi ini nyambung ke Firebase. Karena pertemuan tempo hari ini sudah disinkronisasi, sudah dikoneksikan, maka langsung terdeteksi connected. Kita tinggal fokus di yang kedua. Di sini kita akan menambahkan functionality untuk kebutuhan autentikasinya sendiri. Jadi ada library yang harus ditambahkan. Library yang harus ditambahkan adalah Firebase strip out, dan ini akan ditambahkan di Gradle-nya, Gradle di level app, bukan di level project. Kita accept changes. Biarkan dia berjalan. Kemudian dia melakukan synchronize. Kalau semua aman lancar, maka normal akan muncul tanda checklist aman berarti ya. Yang berikutnya adalah apa tadi kita punya roadmap? Oh udah berarti ya ini yang dua pertama beres ini ya. Ini beres, ini beres. Nah tinggal kita fokus di sini.
Di yang berikutnya ini kita harus tahu bahwa ada beberapa poin arahan lagi, nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5, 6, nah 7, 8. Ada 8 ya. Baik, poinnya adalah kita dari mulai nomor 3 ke bawah ini sudah ke your own script. Maksudnya adalah bahwa Anda di sini harus tahu cara pemanfaatannya. Jadi ibaratnya ini sudah nyambung nih. Ini kita punya beberapa perkakas, sok Anda mau pakai yang mana gitu loh. Dari mulai nomor 3 ke bawah. Nah, karena itulah kita akan coba fokuskan dulu ke yang pertama, yaitu tentang loginnya dulu. How to login. Nah, how to login itu posisinya bukan di yang nomor 3, bukan di nomor 4, tapi di nomor 5. Nah, di sign in existing user. Hanya saja di sini yang Anda harus perhatikan, saat kita mau menambahkan ini, nggak serta-merta langsung kita bisa tempel-tempelin begini, nggak bisa ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan nanti sebelum kita mengarah ke sana. Yang pertama adalah di bagian nomor 3, ini ada hal yang penting yaitu pemanfaatan MAuth. Ini kaidah yang umum ketika mau pakai Firebase library, yaitu harus membuat sebuah objek yang sesuai dengan fitur Firebase apa yang mau dipakai. Nah, jadi untuk dua tahapan pertama ini, yaitu pembuatan objek MAuth, dan juga instansiasinya, ini kita lakukan terlebih dahulu. Jadi kita comot dari yang step nomor 3. Setelah itu kita akan berpindah ke Firebase Console untuk melakukan settingan di sana. Jadi ini tinggal copy paste aja. Nah, copy paste, Anda harus ingat di pembelajaran Java kita, kalau ada modifier di bagian depan daripada variabel atau atribut yang akan dibuat atau objek yang akan dibuat, berarti ini diletakkannya di level kelas. Jadi dia ditaruh di level kelas, bukan ditaruh di level method ya. Kalau ada modifiernya, yaitu private dalam hal ini ya. Nah, taruh di sini. Oke, seperti biasa karena ini masih kosongan, library-nya belum di-include-kan di dalam project, kita import dulu ya. Tekan Alt Enter untuk memunculkan opsi ini. Atau kemudian di sebelah kiri ada tanda lampu merah, klik, itu juga bisa. Import class ya, maka nanti dia dengan otomatis akan menambahkan ini nih. Yang barusan dia lakukan tuh nambahin ini. Ya. Nah, yang kedua, ini ibaratnya baru ngasih tahu, saya punya MAuth ya. Nah, tapi belum ada wujudnya, baru niat gitu ibaratnya. Nah, untuk mewujudkannya kita instansiasi dia, kita inisialisasi dengan membuat mengasosiasikan objek dari Firebase out menggunakan get instant dan taruhlah ini di on create. Karena di posisi on create inilah si script ini pasti akan dieksekusi. Ya. Nah, dengan mekanisme seperti ini, maka ibaratnya kita sudah bisa memastikan, punya objek dari Firebase out di posisi on create ini, ya seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan. Setelah kita punya dua buah instant ini, nah kita tidak bisa lanjutkan dulu. Karena apa? Ada beberapa settingan yang harus dilakukan di si Firebase console-nya. Kita pergi ke Firebase console-nya kita. Ini yang suka-suka, project suka-suka. Kita akan masuk ke area authentication. Nah, kita akan berkenalan nih. Area authentication ini adalah area di mana kita bisa memiliki tabel user gampangnya mah. Ya. Dan ditambah lagi si Google Firebase ini sudah menyediakan sejumlah metode untuk login ya dengan beragam kesiapannya. Nah, di halaman paling awalnya saja kita akan masuk ke tab users di mana di sini dia akan mengarahkan kita siapkan dulu metode masuknya. Maksudnya adalah dia akan mengarahkan kita ke sini nih, sign in method. Nah, ini harus dilakukan. Karena pada dasarnya setiap kita bikin project, metode ini nggak diaktifkan karena ini opsional.
mau pakai monggo, nggak pakai silakan gitu kan ya. Tapi kalau mau pakai, tolong hidupkan dulu fitur mana yang mau dipakai. Nah, ini cara bacanya menjadi begini. Kalau kita mau memfasilitasi user login dengan pakai Gmail ya, kita pilih yang ketiga. Gitu kan ya. Jadi yang paling kiri ini adalah ibaratnya cara kita melakukan autentikasi ke dalam sistem. Jadi penyedia jasanya itu ada di sebelah kiri. Ya. Nah, yang public itu dari mulai Google ke bawah. Dua yang pertama ini sifatnya dia kita definisikan sendiri. Nah, karena ini sifatnya sudah menggunakan jasa pihak ketiga itu ibaratnya, tentu mereka punya rule lagi, punya aturan main lagi. Jadi tidak sembarangan ketika ini saya aktifkan langsung serta-merta bisa kita pakai, user tinggal pakai Gmail-nya langsung masuk. Enggak, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan lagi. Dan itu cukup lumayan lah ya, makan waktu. Nah, untuk yang fase awal riset kita akan memanfaatkan dua aja dulu. Yaitu yang pertama adalah memfasilitasi user yang meregisterkan email dan password saja. Dan yang kedua, tidak perlu emailnya itu adalah email yang beneran juga nggak apa-apa. Poin ketiga adalah kita ingin memfasilitasi user yang juga masuk ke dalam aplikasi kita, tapi dia anonim. Nah, di sini difasilitasi ini anonim. Artinya apa? Ibarat kalau kita punya aplikasi itu kayak misalkan apa e-commerce ya, punten Tokopedia, Bukalapak misalkannya dan kawan-kawannya itu, kita tanpa harus daftar, tanpa harus login ke dalam aplikasinya tetap bisa jalan-jalan kan di dalamnya ya, melihat-lihat galeri dan lain sebagainya. Tapi giliran kita mau belanja, nah kita kan diharuskan registrasi. Nah, ibaratnya kita bisa memfasilitasi user untuk masuk secara bebas ke dalam aplikasi kita, tapi terbatas. Nah, caranya adalah menyediakan pintu masuk menggunakan jalur anonim. Itu yang bawah tadi. Oke, ini kita aktifkan nanti satu-satu ya. Kemudian ketika dirasa perlu dia untuk melakukan registrasi, kita siapkan yang kedua, yaitu email atau email dan password yang kita aktifkan. Nah, oke ya. Nah, gara-gara itu maka kita akan aktifkan terlebih dahulu satu di antara dua ini. Saya lebih cenderung kita menggunakan atau menguji coba dulu, meriset dulu yang pertama. Jadi caranya adalah tinggal diklik saja. Kemudian di sini selalu akan ada pilih aktifkan atau tidak, ya. Nah, di sini kita akan gunakan fungsi yang pertama saja. Di sini kita memberikan fasilitas user untuk mendaftarkan email dan juga passwordnya ke dalam si Firebase. Nah, yang kedua link email ini tidak akan saya aktifkan karena ini ibaratnya kayak tadi itu emailnya yang dimasukkan ternyata email beneran, tapi nanti dia akan diverifikasi ke penyedia akun emailnya kita. Nah, jadi ada dua tuh ya. Ada yang pakai Google spesifik tuh, banyak fiturnya nanti. Ada yang memang hanya sekedar memberikan link email saja. Nah, kita akan aktifkan di yang poin ini saja. Kita tinggal simpan. Oke, dan setelah kita simpan, sudah cukup. Nanti kita bisa memiliki di sini ada satu tabel user, ya, yang mana tabel user ini disiapkan oleh si Firebase untuk menampung sejumlah kredensial user yang akan diizinkan masuk ke dalam sistem. Nah, karena kita belum bermain di registrasi, kita akan tambahkan pengguna di sini. Yang kemudian informasi yang harus masukkan adalah pertama email, oke, misalkan pakai email saya ya, tapi panjang nih, nggak boleh. Passwordnya, misalkan demikian ya. Oke, nah itu nambahinnya gampang kan ya, seperti itu aja. Oke, ini email saya dan kemudian passwordnya sudah di hashing oleh dia di sistem, jadi udah nggak kelihatan lagi, tapi muncul ada UID di sini. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan session nanti. Baik, nah udah persiapan di sisi Firebase Console sampai sini cukup ya. Nah, langkah berikutnya kita kembali ke dalam si projectnya kita. Arahan daripada si asisten, silakan pilih tadi mau login, mau daftar, atau mau verifikasi. Kita akan ke login dulu. Setelah kita membuat objek dari Firebase Out tadi,
Nah, di sini kita akan mulai memanfaatkan fungsionalitas dari library-nya Firebase Authentication untuk kebutuhan login, yaitu menggunakan metode sign in with email and password yang melekat kepada objek mout. Ya kan ya? Jadi kalau kita mau gampang-gampangan itu yang kopas saja ini, nggak masalah. Dan ingat taruhnya setelah kita menginisialisasi si objek mout-nya. Ya. Nah, nggak usah khawatir dengan kondisi yang merah-merah ini biasa karena kita ngambil dari script eksternal. Banyak penyesuaian harus kita lakukan, di antaranya adalah yang paling atas. Saat kita sign in with email and password, tentu harus ada dua parameter yang diinputkan. Maka saya harus siapkan dulu variabel untuk keduanya. String email, saya langsung masukin tadi email saya ya. Nah, ini masih hard coded namanya. Kemudian yang kedua string password tadi 1 2 3 4 5 6. Oke, aman ya. Dua pertama aman. Yang kedua, yang berikutnya di sini ada ini barang asing. Kita juga asing, tapi dia memberikan rekomendasi ya. Kita tinggal ikuti aja, tekan Alt Enter untuk nge-import ya. Oke, ini juga sama. Pokoknya kalau ada notifikasi Alt Enter ikutin aja. Oke. Kemudian berikutnya lagi. Nah, ini ada Firebase User. Firebase User ini adalah kelasnya Firebase untuk untuk menyiapkan model tahu ya di MPC kan, model yang menampung informasi dari si user Firebase. Jadi di dalamnya nanti di si user ini kita lihat akan banyak sekali metode yang bisa kita pakai tuh ya, metadata, UID kan ya tuh, email, update email bisa kita lakukan, update password bisa kita lakukan, banyak sekali ya. Itu bisa Anda manfaatkan dari user ini. Makanya sistemnya dia adalah nanti gini, ketika kita sudah nge-sign in, nge-login pakai email dan password, nanti akan ada satu listener. Listener itu sama kayak agent yang menangkap responnya si server Firebase-nya apa ke kita. Itu dia sudah siapkan ada ada metode on complete. Jadi ketika si Firebase sudah merespon, ada callback method yang akan dieksekusi secara automatically, yaitu on complete ini. Yang kemudian kondisinya bisa ada dua, yaitu bahwa requestnya kita yang diwakili dengan task ini bisa successful atau unsuccessful. Kalau successful maka berarti mengindikasikan login kita berhasil. Berikutnya terserah Anda. Nah, di sampel ini dia ingin menampilkan ke logcat. Berarti saya gunakan log.d. Tagnya ini hanya sebagai penanda saja. Saya akan gunakan nama yang unik di luar dari bahasanya si Android. Login, ini pesannya berhasil ya. Nah, ini logcatnya. Kemudian di sini dia menyiapkan fungsi untuk mengupdate sesuatu kalau login berhasil. Artinya di sini ada sebuah metode yang terserah Anda apakah berubah tampilan atau apapun gitu kan ya. Oke, atau intent untuk berpindah ke aplikasi ke activity lain juga boleh dilakukan di sini. Nah, karena saya tidak akan menggunakan ini, saya akan hapus. Hanya saya pengen menguji benar nggak nih objek usernya ini memang betul-betul sudah keambil gitu kan ya, berdasarkan kredensial yang tadi kita masukin. Maka saya akan bikin log kedua di bagian bawah sini. Email .2 saya akan gunakan user.getEmail ya. Nah, ini artinya apa? Ketika successful, log ini harus muncul, dan ketika berhasil si user yang kita pakai untuk login itu diakses, maka saya bisa dapat data emailnya. Ya. Tetapi kalau gagal, maka saya akan gunakan log.d juga, informasinya sama ya tagnya. Login gagal.
Nah, ini pakai TOS boleh. Nah, saya nggak akan pakai TOS, saya akan fokus di logcat saja. Udah cukup ini doang ya. Oke. Nah, sip. Jadi seperti ini aja functionality untuk menguji coba si loginnya. Udah selesai. Ya, jadi kalau kita lihat inti utamanya hanya beberapa poin saja, yaitu setelah MO tadi, yaitu pemanggilan fungsi sign in with email password, masukin dua parameternya yang kita harus siapkan, yang nanti aslinya ini kita ambil dari textbook ya, dari edit text ya. Jadi user nginputin, ngetik, login gitu ya. Nah, saat login itu kita tarik informasinya, masukin ke sini untuk email dan untuk password. Kemudian berikutnya lagi yang menjadi penting di sini adalah ini kita harus ingat ini disediakan, jadi kita tinggal pakai, kita tinggal fokus di handling responnya. Kalau dia berhasil, kita handling di is successful, kalau gagal berarti di else. Oke, baik, dan ini sudah ada handphone, udah nyambung. Kita akan uji coba. Kita akan install. Tadi di Android manifestnya sudah kita kondisikan biar dia masuk ke halaman login langsung ya. Ini saya tidak akan sharekan screen-nya, kita lihat langsung dari indikasinya saja. Oke, build-nya beres, tinggal install. Saya installkan. Launching. Oke, udah berhasil ya launching. Kita tinggal sekarang fokus di loket sekarang ya. Oh, udah muncul tuh. Login berhasil. Ya, email yang dipakai adalah yang ini. Berarti benar ya. Kita ganti di sini passwordnya kita kelirukan ya. Oke, kita run lagi. Shift F10 shortcutnya. Oke, launching. Nah, ini dia. Login gagal ya. Login gagal. Login gagal berarti dia nggak masuk kemari kan ya. Oke, login gagal. Jadi dia langsung masuk ke bagian bawah. Gampang ya? Gampang sekali. Jadi Anda nggak perlu repot-repot bikin API, nggak perlu repot bikin database, ya kan ya. Tinggal pahami sedikit, butuh waktu sedikit untuk memahami logik programnya dan logik library-nya. Udah, tinggal nikmatin. Luar biasa kan ya? Baik, nah itu poin yang pertama ya, yaitu metode menggunakan email dan password. Nah, kita akan riset yang kedua, dan ini bagian riset terakhir kita untuk hari ini, yaitu kita akan memanfaatkan yang yang anonim. Ini kondisinya dia masih nonaktif ya. Nah, mari kita lihat. Saya akan bikin skenario di mana saya akan manfaatin dulu fungsinya ya. Fungsinya di Android Studio saya akan pakai, tapi ininya belum diaktifin. Kira-kira responnya apa ya? Jadi kalau kita mau pakai anonim, ternyata perubahannya cuma di sini doang. Nah, ini ya. Jadi ini saya akan copy, kemudian saya akan komen depannya. Nah, ini saya ganti dengan ini namanya. Di mout ada sign in anonymously. Yang pertama, dan kalau mau pakai ini, dia bilang tidak perlu ada parameter apapun yang harus dimasukin, no parameter. Ini namanya juga anonymous ya. Tidak ada user password atau apapun yang harus diinputkan. Nah, cuman nanti kita lihat apa ya responnya. Apakah juga ada successful dan unsuccessful? Nah, kita akan lihat. Namun, tolong diingat tadi, posisi di Firebase-nya kita belum siapkan metodenya, belum dihidupkan, belum di-enablekan ya, metode anonymousnya. Kita lihat apa yang terjadi ketika ini dipaksakan. Ini soalnya kadang ini suka terjadi dan lupa, karena masalah lupa. Terus kita berpikir keras, ini masalahnya apa, masalahnya apa. Ternyata solusinya cuma mengaktifkan saja di sana, selesai semua. Jadi harus sinkron. Kalau main di Firebase itu ya,
sisi front end di Android-nya dan juga di sisi back end Firebase-nya ya. Itu harus sinkron. Oke, kita lihat. Biarkan dia menginstal. Apa tadi bunyinya? Login gagal ya, login gagal. Masuk ke sini. Nah, kita lihat di sini. Saya juga bisa menampilkan informasi lain. Kalau dia ada gagal karena error, saya bisa gunakan pemanfaatan task ya, task yang ini. Saya panggil get exception untuk mengetahui apa sih yang terjadi gitu ya. Nah, sebagai developer harus tahu tuh. Exception adalah sebuah fasilitas yang ada di dalam pemrograman ya, apapun itu, yang menyimpan segala anomali, pesan-pesan anomali daripada si si aplikasi itu ada di dalam exception. Ini dalam kondisi mati tadi. Jadi responnya adalah, nah ini dia. Login gagal, errornya adalah Firebase exception, berarti error di sisi Firebase, an internal error has occurred. Jadi kalau kita ngomongin di web itu, ini error 500 ya, internal server error. Nah, error ini jelas membingungkan kalau Anda memang baru masuk ke dunia beginian. Tapi indikasi yang tadi itu adalah mengarah ke sini. Adanya ketidaksesuaian penggunaan metode di bagian front end dengan kesiapan fungsionalitas di bagian back end. Jadi ini kita akan dan harus aktifkan terlebih dahulu yang anonimnya. Kemudian jangan lupa disimpan. Nah, karena aktif switch ke aktif tapi tidak disimpan juga tidak berpengaruh ya. Oke, kita akan ulangi. Oke, nah dia sekarang akhirnya muncul sekarang ya, login berhasil. Nah, tetapi saat saya nge-get current user, nah orang makhluknya nggak kita daftarin dan nggak ada juga di sana ya. User tanpa tanpa email dan password nggak ada, maka dia bilang null. Jadi saat kita ambil user.get email ini kondisinya menjadi null. Tapi walaupun ini null, ini bisa dimanfaatin, benar nggak? Jadi kalau kita meng-get current user itu null, berarti ini anonymous user. Kalau ini anonymous user, maka halaman yang kebuka adalah bla 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 bla. View-nya dibedain, gitu kan ya. Dibedakan dengan user yang sudah login. Jadi kalau yang udah daftar itu misalkan ada diskon 80%. Tapi kalau yang dia anonymous, diskonnya cuma 10%. Tampilannya dibedakan misalkan. Berdasarkan kredensial ini. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini adalah fungsionalitas login. Udah berhasil nih kita ya. Jadi mekanisme verifikasi dan how to loginnya sudah kita bahas. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap idenya. Dan silakan coba untuk merasakan betapa mudahnya menyiapkan fungsi verifikasi user ya dengan menggunakan Firebase. Baik, nah ini satu lagi poin terakhir, saya lupa ini ya, registrasi ini penting. Nah, karena kalau misalkan sampai sini kita berhenti, maka registrasi user harus diinputkan oleh kita manual di Firebase kan ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kita manfaatin nih di sisi Firebase ini ada fasilitas untuk melakukan sign up. Sign up berarti ngedaftarin ya kan ya. Nah, kita akan hidden dulu nanti yang sign in-nya. Kita akan tutup
Nah, kita akan ganti dengan yang sign up. Oke, kopas. Kita kasih tanda. Oke, di sini kita udah siapkan. Metodenya adalah masih melekat pada mout, yaitu create user with email and password. Di sana di atas masih ada ya email password yang saya tadi pakai buat login. Saya akan tetap biarkan. Kita pengen sekaligus nguji ya. Boleh nggak ya email yang sudah didaftarkan di Firebase dipakai lagi? Harusnya nggak boleh ya. Nah, tapi kita perlu validasi ya. Oke. Di sini kita siapkan lognya juga. Sama kayak tadi kasih tag. Oke. Kasih email user berhasil. Get current user. Terus kayak tadi lagi logd. User kita ambil get email ya, karena kita belum nambahin apapun, berhasil didaftarkan. Oke ya, udah nih tinggal kopas saja. Dengan error. Tadi task get exception ya. Udah manfaatkan itu. Sisanya nggak perlu kita tampilkan. Oke. Sudah, gitu doang tuh ya. Simple lah, kita ambil yang simple-simple, no juga ngeriset ya. Nanti Anda yang lengkapi lebih lengkapnya lagi. Oh, kurang titik koma. Oke. Baik, kita lihat ini proses sign up, tapi email passwordnya masih pakai yang tadi yang kita tahu udah terdaftar di Firebase-nya. Oh iya lupa, kita ke loket, launching. Oke, ini dia. Apa ini? Oke, registrasi gagal. The given password is invalid. Password should be at least 6 karakter. Oh, ini masalah password. Oke. Dia bagus nih, udah strong password. Nah, saya masih 5 ya. Oh, tahu ya. Berarti karakteristiknya harus gitu. Tapi cuman panjangnya doang ya. Kompleksitinya nggak diperhatikan. Defaultnya gitu. Saya kembalikan ke 6. Kita launching lagi. Nah, oke, sekarang. Nah, ini dia. Masih error kan? Collision, berarti tabrakan. Yaitu email address is already in use by another account. Berarti dia bagus ya. Si Firebase sudah memastikan bahwa tidak boleh ada user yang sama atau email yang sama yang didaftarkan. Nah, sekarang saya akan masukkan email yang sembarang. Boleh nggak ya? Nih, sembarang tuh, ya nggak sembarang sih, mungkin ada ya di luar sana. Tapi mungkin ya nggak dipikirin gitu ya. Di Gmail-nya mungkin ada, tapi di Firebase-nya belum kedaftar gitu. Roni aja gitu ya. Adalah pasti orang pakai ginian ya. Artinya ketika ini misalkan ada di Gmail, apakah divalidasi oleh si Firebase sampai ke level Gmail-nya atau hanya sampai ke database user-nya doang? Nah, kita lihat di sini. Launching. Oh, ternyata berhasil. Alhamdulillah. Jadi email ini nggak tahu lah email siapa ya. Pasti ada lah di dunia pakai email gini. Orang simple banget kan. Tapi artinya registrasi kita berhasil, yang menandakan Firebase tidak memverifikasi sampai tingkat jauh, tingkat yang lebih dalam lagi. Gitu kan ya. Dia hanya akan memvalidasi sampai tahapan di tabel usernya Firebase doang. Oke, kita cek. Masuk tuh ya. Nah, yang anonim juga ada, yang ini juga ada. Oke, mudah sekali kan ya.
Jadi nggak perlu lagi Anda nyiapin API gitu ya, untuk memfasilitasi pendaftaran user. Ya, nggak perlu lagi menyiapkan si tabel usernya gitu kan ya. Nah, hanya memang karena ini ditaruh di cloud yang sifatnya di eksternal kita, ya Anda harus banyak-banyak berdoa gitu kan ya, biar ini nggak kecolongan orang kan gitu ya. Kuncinya adalah di username password yang Anda gunakan untuk daftar ke Firebase. Pastikan itu harus strong ya. Alhamdulillah sudah, itulah kurang lebih gambaran tentang pemanfaatan Firebase untuk kebutuhan autentikasi, baik login maupun registrasi. Dan saya rasa ini sudah sudah memenuhi ekspektasi kita sebagai developer, apalagi Anda mungkin yang masih baru, yang nggak punya cukup waktu untuk nyiapin API, database, hosting lah gitu kan ya, untuk memiliki API yang publik yang punya Anda gitu kan ya, bayar lagi kan ya. Nah daripada itu, yaudah tahapan awal mendingan Anda main dulu ke Firebase, sembari Anda ngumpulin modal gitu ya, untuk nyiapin punya server sendiri, VPS sendiri. Nanti kalau udah ready, baru deh migrasiin semua logic ini ke VPS sendiri. Lebih leluasa, lebih enak buat nge-manage si usernya. Tetap ya, seperti itu. Baik, oke, kita cek siapa yang hadir di pagi hari ini. Oke, ada Mas Fahrudin dan Kang Rusman. Ya, alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu. Saya akan mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Jadi sesi kita ternyata nggak lama ini ya. 38 menit sudah selesai. VPS itu untuk server. Kalau hosting itu kan memang spesifik untuk ngedeploy aplikasi web ya. Nah, kalau VPS itu Anda mendapatkan server dedicated. Nah, mungkin kalau Anda pernah nyari hostingan tuh suka ada tawaran. Anda mau ngambil VPS enggak? Cloud VPS gitu ya. Virtual Private Server kalau satu singkatannya. Ya. Jadi itu adalah satu server yang Anda nggak harus beli mesinnya, ya kan ya. Udah ada OS-nya kosongan, Anda nginstall lah di situ, ya. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Kalau Firebase dia platform, ya. Kalau Firebase itu platform, sejauh yang saya tahu sih dia nggak nyewain VPS ya. Jadi dia hanya menyewakan service. Jadi dalam dunia cloud itu kan Anda mungkin pernah mendengar ada IaaS, infrastructure as a service. Nah ini penyedia layanan yang nyiapin infrastruktur server, VPS tadi. Nah, ada yang sifatnya SaaS salah satunya, service as a service lagi. Jadi yang disewakan adalah platform service-nya. Nah, Firebase itu yang demikian. Jadi dia menyewakan layanannya. Jadi aplikasinya udah jadi gitu kan ya. Lengkap dengan lengkap dengan sejumlah fitur yang kemudian ada ya. Yang nyewa VPS itu sebentar, saya punya catatannya. Bentar ya. Kemarin sempat saya tanyakan di grup juga itu ya, siapa nih rekan-rekan yang punya kenalan ya. Atau kan karena lumayan harga sewanya bisa 1 sampai 10 juta tergantung. Ada Cloud Kilat. Nah, ada Cloud Kilat, kemudian kemarin ada Keywords. Keywords juga itu menyediakan KeyWords ya, Keywords. Itu juga dia memberikan tawaran juga ke saya. Ya. Dia menyediakan fasilitas untuk VPS. Kalau CloudKit ini, bentar ya,
Saya cek dulu ini. Dia menyediakan publik nggak? Nah, ini ada ya, Cloud Kilat. Ini Cloud Kilat ya. Dia menyediakan rata-rata sih yang dia punya web hosting, dia juga menyediakan fasilitas VPS di situ. Tuh ada dedicated firewall. Oke, kemudian ada lagi keywords ya kalau nggak salah. Nah, ini dia. Banyak tuh keyword, banyak lah. Anda tinggal searching di Google ya. Tuh dia tuh, ini keyword nih. Saya cukup puas dengan layanannya keyword. Cloud Virtual Private Server. Berapa ya harganya sekarang ya? Kelihatan nggak di sini? Kemarin tuh sampai 10 juta. Yang bagusnya tuh kapasitasnya gede. Kalau yang ini dia, ini yang gampang, yang murahannya nih. Nah ini nih kapasitasnya. Buat latihan-latihan cukup nih segini nih. Pakai Linux OS-nya. Ini 1 giga cukup lah buat latihan ya. Sewa aja 1 bulan. Ya. Lah dulu gak daftar dulu tah. Itu berarti tahu Mas. Kalau dulu tugas akhirnya pakai VPS. Itu. Ya. Nah ini, jadi yang mahal tuh yang ini nih. Yang udah level corporate tuh yang paling kanan. Ini yang level murah meriah, murmer. Gitu ya. Jadi itu dia, kalau misalkan modal ke nyewa VPS belum ada, tapi udah ngebet pengen ngoding yang sifatnya rada high end, udahlah manfaatin aja yang sudah disediakan di sejumlah platform cloud ya. Apalagi orang baru awal ya, belum terlalu banyak mikirin security ini itu kan ya, yang penting fungsionalitasnya optimalkan aja Firebase. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu kurang lebih ya paparan kita buat hari ini. Saya akan ada lagi mungkin. Nanti sisanya kita ngobrol di sana saja. Oh, ilmu bahas. Lah, waktu itu tugas akhirnya ngapain Mas? Bikin apa? Harusnya udah nggak membingungkan lagi harusnya. Ya kan? Harusnya udah tidak membingungkan lagi. Karena sebetulnya main di VPS itu apa ya? Kalau udah ngomongin tugas akhir sih, iya karena ada skenario ya. Tapi kalau udah ngomongin real pekerjaan sebetulnya nggak rumit-rumit amat sebetulnya. Oh, monitoring CCTV. Oh iya betul. Kalau monitoring CCTV ya sebetulnya bukan VPS-nya yang jadi rumit ya, tapi topologi, konfigurasi network kan ya. Kemudian aplikasi pasti itu lumayan ribet tuh ya. Untuk sinkronisasi, apalagi CCTV kan beberapa endpoint ya, Anda harus bisa sinkronkan. Apalagi kalau CCTV-nya udah ditambahin image processing, wah itu udah horor lagi itu. Misalnya nanti VPS itu cuma nyiapin OS-nya doang, di atasnya ditanam aplikasi pakai Python misalkan ya. Analisa data, datanya masukin ke database, kemudian diambil kesimpulan, ada yang aneh-aneh apa enggak gitu kan ya. Terus dari situ tembak ke web apps untuk bikin dashboardnya. Wah, keren lah. Hei, tapi emang take effort itu. Nah kan Raspbian tuh, Raspi ya. Iya pasti itu udah. Lah Anda VPS-nya pakai apa itu berarti? Nyawa hosting apa bikin sendiri Mas? Nah siap. Iya kalau misalkan bikin sendiri ya bisa pakai apapun. Dulu saya pernah main begituan tuh pakai nih modul Android embedded. Jadi tahu kan Anda Android itu ada yang dijualnya berupa kayak motherboard gitu, bukan kayak handphone. Jadi masih telanjang gitu. Itu embeddednya. Itu tak bikin jadi server.
Kemudian disiapin ada screen-nya, ada layarnya, ada I/O ke keyboard, ke ke mouse gitu ya. Jadi kayak komputer. Nah itu tak pikir-pikir mungkin itu juga bisa dijadiin VPS ya. Bikin VPS sendiri ya, lokal tapi. Woi, Motion Eye. Oh, mantap tuh Mas. Keren. Kalau Motion Eye berarti ada image processing-nya dikit kali ya? Karena dia motion berarti mendeteksi pergerakan. Harusnya gitu. Oh, mainnya di Python Mas ya kalau udah main di Raspi ya. Wih, mantap Mas. Keren. Apa itu? Motion Eye? Emang ada dah? Kirain ininya Anda. Oh iya ada nih. Mas, oh ini ya. Kayaknya ini nih. Oh, modulnya udah ada ya. Ya, Motion iOS. Oh ya, berarti OS-nya udah ada nih. Raspi menjadi CCTV. Oh, I see. Oh, udah ada juga library-nya ya. Oh, alah, ini berarti udah sudah ada ininya juga ya. Oh iya, ini alam ya belum bisa memastikan, tapi kayaknya jadi Anda ibaratnya beli Raspi tapi udah lengkap dengan modul untuk handling CCTV ya. Ya ini yang jadi rumit tuh kayak nyeting sama nambahin logic yang diminta sama dosen biasanya. Satu nama Android ya tergantung skenario-nya mau gimana. Yang namanya era begini ya sebetulnya mah apapun bisa diintegrasiin Mas sekarang. Jadi udah nggak ada hal yang nggak mungkin. Sejak keluarnya teknologi API ya, ini catatan buat teman-teman ya. Sejak keluarnya teknologi API maka semua bisa diintegrasikan. Tinggal Anda harus pintar-pintar memilah-milih bagian apanya yang mau diintegrasiin. Selama yang diintegrasiin itu masih levelnya data, raw data, itu semua bisa dilakukan. Tapi kalau integrasinya udah main dikontrol, dikendali, di data-data kayak imaging gitu ini itu masih agak susah itu. Ya. Adobe PhoneGap untuk bikin ini ya hybrid kalau nggak salah. Ya. Betul. Oke, sip lah, cukup ya untuk pagi ini. Kemudian diskusi kita juga bisa berkembang lebih jauh nanti ke depan. Udah jam 9, saya ada jadwal lagi yang lain. Kita cukupkan untuk hari ini ya. Kita sampai jumpa. Insya Allah besok ada satu topik lagi untuk pemanfaatan real-time database. Nah ini akan dipakai, insya Allah mudah-mudahan saya nggak ada kegiatan lain. Kita akan bahas itu untuk memfasilitasi nyimpen data yang sifatnya fluktuatif perubahannya, cukup cepat perubahannya ya. Baik, terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan Anda sehat selalu, dilancarkan semua urusannya, mudah-mudahan berkah dan manfaat apa yang sudah disampaikan dan diterima dengan baik. Saya tutup dulu perjumpaan kita pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups, lupa. Catatannya jangan sampai tidak di-save. Ini sudah di-save. Ini juga di-save. Oke, jadi ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.